Assalamualaikum Soib Sehat ala Nabi. Sejak awal tahun 2020, Indonesia memasuki musim hujan. Sebagian besar daerah yang mengalami kekeringan sangat bersyukur dengan datangnya hujan. Selain menambah pasokan air bersih, juga menyuburkan hasil pertanian. Tapi, kita yang umumnya berada di wilayah perkotaan justru seringkali menghindarkan diri dari hujan. Padahal hujan pada hakikatnya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ketika hujan, kita dianjurkan untuk mengucap istighfar. Astagfirullahalazim. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12 yang berbunyi, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Faktanya, hujan juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan tubuh manusia. Sebuah penelitian dari Departemen Epidemiologi Monash University di Melbourne, Australia, menyatakan bahwa suara turunnya air hujan dapat membuat kita merasa tenang, sehingga memberi kenyamanan pada tubuh. Suara yang disebut sebagai white noise ini berfungsi mengirim sinyal ke otak manusia untuk meredakan intensitas pikiran sehingga bisa membuat kita rileks. Di Yogyakarta misalnya, beberapa orang warga menggelar terapi kesehatan menggunakan air hujan. 1 tahun terakhir, Ibunda Iskandar mengidap tumor stadium 3 pada bagian otak. Iskandar membawanya berobat ke komunitas Banyu Bening sebagai alternatif dari pengobatan medis. Sohib Muslim, sifat alkali atau basa pada air hujan ternyata mampu mendetoksifikasi atau mengeluarkan racun dari dalam tubuh, serta meningkatkan fungsi pencernaan. Selain itu, alkali juga menyeimbangkan kandungan pH dalam darah, sehingga dapat mengurangi kadar asam dalam tubuh. Sementara menampung air hujan dan menggunakannya secara mentah juga tetap bermanfaat. Jika sahabat meragukan kandungannya, Anda bisa merebusnya selama 30 menit. Sangat sederhana dan dapat kita tiru di rumah. Dengan proses elektrolisis inilah kemudian bagaimana sih kok air hujan ini bisa menyembuhkan? Karena memang pada dasarnya klasternya sudah sangat kecil, kemudian di proses ini lebih memaksimalkan fungsi air karena dipisahkan asam basanya. Sehingga air yang masuk dalam tubuh ini sangat efektif sekali, maksimal sekali. Dia hampir semuanya terserap, bahkan semuanya terserap oleh sel tubuh kita. Disitulah daya tahan tubuh kita itu terjaga. Tapi tidak semua air hujan baik bagi kesehatan tubuh. Air hujan biasanya menyerap zat dari kandungan udara di sekitarnya, sehingga air hujan di kawasan industri tidak disarankan untuk dikonsumsi karena khawatir telah terkontaminasi oleh zat berbahaya. Selain itu, air hujan yang telah menggenang di kubangan tanah atau telah bercampur dengan kotoran juga harus dihindari karena telah terkontaminasi. Jika berniat memanfaatkan air hujan di lingkungan yang bersih, maka sahabat muslim dapat menampungnya pada wadah air yang sudah bersih. Setelah ditampung, diamkan selama lebih dari 1 jam agar partikel berat di dalamnya dapat turun ke dasar wadah. Pemirsa, alhamdulillah sebelum hujannya berhenti, airnya sudah cukup untuk ditampung di dalam 2 jenis ember, ember kecil dan juga ember besar. Dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan di rumah, misalnya untuk membersihkan bagian garasi, kemudian untuk mencuci, dan juga untuk menyiram kembali tanaman di esok hari. Dan untuk digunakan dikonsumsi untuk kita, biasanya kita harus menunggu kotorannya sampai turun ke dasar ataupun kita saring kembali. Jadi air ini bisa kita gunakan untuk konsumsi, misalnya membuat sayur ataupun membuat minuman, asalkan kita kembali memasak supaya kita memastikan bahwa tidak ada bakteri ataupun kuman yang terkandung di dalam air hujan ini. Salah satunya kisah dari Ibnu Qayyim ketika muridnya sakit, panas yang menggigil cukup tinggi. Lalu Ibnu Qayyim mengambilkan air dan air itu dibacakan surah Al-Fatihah berulang-ulang kali, lalu diminumkan. Nah, setelah diminumkan Allah berikan kesembuhan. Ya, ini medianya air. Kenapa tidak disebutkan membacakan surah Al-Fatihah berulang-ulang kali di madu ya atau di minyak tapi dikatakan dengan air. Nah, maka fisiknya air ini memang banyak manfaatnya. Karena hukum asalnya kita diciptakan ya dari air. Ya, dari saripati tanah. Nah, baru setelah itu air. Nah, maka ini kembali kepada hukum asalnya, maka jelas air sangat banyak manfaatnya.
Sohib yang dicintai Allah, sejak virus COVID-19 atau yang biasa disebut sebagai corona merebak, kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat semakin meningkat. CDC merekomendasikan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun dibandingkan hand sanitizer karena air dan sabun dapat menghilangkan seluruh jenis kuman dan bahan kimia. Nah, beberapa tipe kuman seperti norovirus dan Clostridium difficile lebih efektif dibunuh dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Maka dari itu, air yang mengalir lebih memiliki manfaat. Air yang mengalir biasanya mengandung sejumlah mineral seperti kalsium, magnesium, sodium, dan sulfat. Di dalam Al-Quran ada sekitar 200 ayat yang bercerita tentang air. Kita sebagai khalifah di bumi harus bisa menjaga sekaligus memanfaatkan sebaik-baiknya air yang mengalir di sekitar kita. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 18 yang berbunyi, "Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya." Allahu Akbar. Sohib Sehat ala Nabi, sebuah penelitian di Jepang juga memaparkan bahwa partikel air dapat berubah bentuk dan sifat tergantung pada kondisi manusia di sekitarnya. Dalam buku The Hidden Message in Water, Profesor Masaru Emoto mengungkap bahwa partikel air akan berbentuk indah dan bermanfaat baik apabila mendapat reaksi positif dari manusia di sekitarnya, termasuk kata-kata baik dan ucapan-ucapan doa yang menyertainya. Sohib Sehat ala Nabi, usai sudah informasi seputar energi alam yang dapat kita manfaatkan untuk kesehatan. Jangan lupa untuk tetap menjaga stamina dan menjadikan Al-Quran serta hadis sebagai pedoman untuk menerapkan hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.